Oke, saya share screen. Oke, teman-teman bisa dilihat untuk slide-nya. Ya kelihatan Pak. Oke. Jadi materi kita di sore hari ini terkait dengan practical ethical hacking with AI ya. Jadi eh, webinar ini dilaksanakan tanggal 24 Februari 2026. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mohon izin perkenalkan saya Zulkifli Said. Jadi saya dua kaki, satu kaki saya sebagai seorang akademisi, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi, dan satu kaki saya lagi sebagai seorang praktisi. Saya kerap terlibat proyek yang berhubungan dengan IT, security, infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi ini email saya, mungkin ada yang, ya halo. Jadi ini email saya ya, mungkin ada yang apa mau didiskusikan setelah webinar ya. Jadi bisa nanti kontak saya di email. Jadi email saya kiflinux@gmail.com ya. Kemudian ini beberapa sertifikasi saya. Jadi itu tadi perkenalan singkat ya. Jadi materi kita di sore hari ini terkait dengan penggunaan AI ya di dalam kegiatan pentest ya. Jadi eh, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita saat ini tuh ada di era AI ya, era artificial intelligence ya. Jadi kita bisa memanfaatkan AI ini salah satunya adalah untuk kebutuhan pentest itu, penetration testing, ethical hacking, untuk kebutuhan log analysis, ya, defensif ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk AI yang nanti kita gunakan di sini adalah saya akan menggunakan ChatGPT ya. Jadi ChatGPT ini adalah ChatGPT yang berjalan di Shell Linux gitu ya. Jadi ChatGPT ini sebenarnya engine dari ChatGPT gitu. Jadi kita bisa mengintegrasikan ChatGPT dengan eh, Shell Linux yang kita miliki gitu. Jadi kita bisa dengan menggunakan API sehingga dengan begitu proses interaksi dengan AI di sini bisa dilakukan secara lebih interaktif gitu ya. Nah, jadi ini agenda kita. Jadi kita bahas terkait Shell GPT, kenapa Shell GPT itu digunakan, apa saja fitur yang selanjutnya terdapat di dalam Shell GPT, cara kerja Shell GPT, dan terakhir nanti kita ada sesi demonstrasi terkait dengan penggunaan Shell GPT ini ya. Jadi ini Shell GPT ya. Jadi Shell GPT itu adalah tools berbasis CLI ya. Jadi kita mengintegrasikan AI ke dalam terminal Linux yang kita gunakan gitu. Sehingga dengan begitu terminal Linux kita ini berkomunikasi langsung dengan AI gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kadang kita kalau menggunakan AI kita harus buka browser dulu gitu ya. Kita harus buka browser dulu, kita masukkan promnya dulu lagi di sana. Sekarang aktivitas seperti itu bisa dilakukan langsung melalui terminal Linux ya. Caranya ya kita dengan menggunakan OpenAI API nantinya. Jadi ada API yang nanti bisa kita gunakan. Kita buat environment-nya di dalam terminal Linux, masukkan kode API-nya, kemudian selanjutnya terminal Linux yang kita gunakan terhubung ke Shell GPT. Ya. Jadi banyak hal yang selanjutnya bisa kita lakukan ketika kita mengintegrasikan AI di dalam terminal Linux ya. Kita bisa melakukan
pekerjaan administrator ya. Misalkan kita ingin melakukan konfigurasi server, kita ingin melakukan konfigurasi terhadap suatu layanan email server. Jadi ya kita nggak perlu apa berpindah-pindah dari terminal ke browser gitu. Itu kan pekerjaan yang menurut saya sangat wasting time gitu ya. Jadi dari terminal kita buka lagi chat GPT, dari chat GPT buka lagi terminal. Itu kan pekerjaan yang membutuhkan switching gitu. Nah, jadi kalau menggunakan sel GPT Iya, ini kita tidak perlu switching lagi gitu. pemindah bukuan dari biro ke tabungan. Ada Ya, di mana? halo. Iya. Bahkan harus diupload. Di Izin ya, Pak Sus. halo. Yang tadi saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Tadi yang ini ya, oke ya. Saya izin mute ya. Oke. Uh, saya share screen. Kalau sekarang udah better ya. Halo. Ya Pak. Oke, siap, siap. Ah, jadi kenapa sel GPT ini selanjutnya dibutuhkan ya? Kenapa eh, suara saya bergema? Halo. Enggak Pak, normal, normal sih di saya normal. Oke. Jadi kenapa sel GPT ini selanjutnya dibutuhkan gitu ya? Karena jadi menurut saya menghafal perintah Linux itu sangat wasting time gitu. Kenapa? Karena perintah Linux itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya bisa ribuan gitu kan. Bisa sampai ribuan, bisa sampai banyak sekali lah. Sehingga tentu untuk menghafal perintah-perintah seperti ini itu sangat menyulitkan kita gitu ya. Ah, jadi dengan menggunakan AI kita sudah tidak perlu lagi menghafal perintah gitu ya. Kita sudah tidak perlu lagi menghafal perintah yang ada di dalam terminal Linux ya. Jadi misalkan kita butuh untuk apa mendefinisikan suatu perintah tertentu ya, kita tinggal tulis ke sel GPT. Sel GPT tolong eh, apa eh, berikan saya perintah untuk melakukan scanning misalkan. Nah, maka sel GPT secara direct nanti akan langsung memberikan eh, perintah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi kita sudah tidak perlu menghafal perintah lagi gitu. Kita sudah tidak perlu menghafal perintah lagi. Kita yang kita perlukan di sini adalah kemampuan untuk problem solving gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa fokus ke permasalahan yang ingin kita selesaikan. Terkait masalah menghafal perintah, itu sudah bukan menjadi kerjaan kita lagi. Kita kasih ke AI gitu, yang ahlinya gitu. Jadi si AI bisa menghafal sampai jutaan perintah gitu. Ya, karena memang dia diprogram untuk menyimpan banyak pengetahuan di dalam gitu. Sehingga kita tinggal memaksimalkan pengetahuan yang ada di AI. Ya, terkait urusan menghafal nanti kasih AI. Fokus kita sebagai seorang engineer di sini adalah menyelesaikan masalah gitu. Bagaimana target kita bisa kita retas misalkan. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya celah ke dalam target gitu. Dengan memanfaatkan daripada sel GPT. Ah. Selain itu ya, karena kalau melakukan googling itu kan terlalu lama ya. Jadi banyak referensi halaman yang harus kita baca. Terus mana kadang kita ketemu juga dengan halaman website yang ternyata menjelaskan tutorial yang salah gitu kan. Nah, itu waktu kita jadi habis untuk melakukan trial and error gitu. Nah, jadi solusi atas permasalahan tersebut ya kita bisa dengan menggunakan sel GPT sehingga kita bisa tanya langsung ke AI. Jadi AI-nya itu ada di dalam terminal Linux. Kita tinggal tanya, AI tolong
buatkan saya perintah untuk melakukan eksploitasi misalkan. Nah, jadi dia bisa mengenerate komen secara otomatis. Ah, dan kita selain itu ada fungsi untuk generate komen, ada fungsi untuk melakukan explain gitu. Jadi misalkan kita ketemu pesan error, nah kita bisa minta AI untuk menjelaskan. AI, tolong jelaskan apa eh, maksud dari perintah error berikut misalkan. Nah, itu. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Shell GPT ya. Kita bisa explain comment, jadi misalkan jelaskan perintah untuk melakukan scanning misalkan. Nah, nanti dijelasin tuh beserta dengan parameter-parameternya. Nah, selain itu kita bisa mengenerate script juga. Misalkan saya ingin membuat script automation misalkan untuk melakukan scanning secara terjadwal. Ah, itu. Kita bisa pipeline, ya, kita bisa pipeline output dan dia mendukung juga prompt natural language. Nah, ini nanti kita coba demonstrasikan ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di Shell GPT. Ah, jadi ini cara kerjanya. User mengetik prompt di terminal, Shell GPT mengirim prompt ke OpenAI, GPT memproses permintaan dan hasil dikembalikan dalam bentuk komen. Ya, ya, halo, halo, tes tes, halo, tes tes tes. Oke, kita masuk ke demo ya. Saya langsung masuk ke demo saja ya terkait dengan penggunaan Shell GPT ya. Jadi saya share screen dulu. Uh, Teman-teman sudah bisa dilihat untuk terminalnya. Jadi di sini saya udah integrasi AI dengan terminal Linux ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Aman Pak Sul. Aman ya. Oke. Iya bisa Pak. Oke, bisa ya. Jadi misalkan di sini kan saya udah ada script ya. Jadi di sini saya sudah ada SGPT. Jadi kalau teman-teman lihat isi SGPT itu sebenarnya cuman perintah untuk connect ke model AI gitu ya. Ini perintah untuk connect ke model AI. Ah, jadi ChatGPT itu kan menggunakan model LLM ya. Jadi dia punya model yang mana model itu kan nyimpan basis pengetahuan ya. Jadi kita coba berinteraksi dengan model yang ada di dalam ChatGPT ini melalui terminal ya. Jadi kenapa AI itu dia dikatakan cerdas? Karena dia punya model gitu. Jadi model ini dia di training, model ini dia di training, model ini dia diajar tentang perintah-perintah Linux gitu. Terus sama dia nanti disimpan di dalam ingatannya. Jadi sebenarnya kita menggunakan ChatGPT AI itu sebenarnya kita mengakses memori yang ada di dalam model. Kita tanya, eh, jelaskan saya tentang definisi perintah if config misalkan. Nah itu diakses ke dalam memorinya dia gitu. Setelah diakses, oh perintah if config itu adalah perintah untuk ngecek alamat IP misalkan. Terus nanti itu selanjutnya nanti akan di return lagi kepada kita sebagai user gitu. Nah, jadi di sini kita bisa batasi jumlah tokennya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami terkait penggunaan ChatGPT ini ya Shell GPT ya token. Jadi karena kita kan berlangganan gitu. Jadi yang dimaksud token itu adalah jumlah kata. Jadi semakin banyak jumlah kata yang di-generate,
berarti semakin banyak juga jumlah tokennya gitu. Dan kadang token ini itu dibatasin, ada kuotanya, berapa jumlah kuota token yang bisa kita pakai. Misalkan sebulan kita hanya dikasih jatah 5.000 token misalkan. Ya sudah. Makanya kadang kita kalau pakai API ya kita harus hemat-hemat juga gitu penggunaannya supaya token kita jangan cepat habis gitu. Nah, dan lain halnya kalau misalkan teman-teman deploy AI sendiri, ya kalau teman-teman deploy AI sendiri ya Anda bisa menentukan jumlah tokennya sesuai dengan yang Anda inginkan gitu. Tapi kalau pakai ChatGPT kita berlangganan itu biasa ada batasan kuota. Makanya di sini saya batasin dia. Makanya di sini saya batasin agar dia hanya memberikan jawaban singkat gitu. Hanya terdiri dari 10 sampai 15 token gitu. Jadi setelah kita menyiapkan file SGPT-nya ini, nanti kita harus punya token gitu. Ini nggak apa-apa, tak tunjukin. Tapi token ini setelah training ini saya revoke gitu. Dan jadi misalkan Anda sudah dapat key kan dari OpenAI. Key-nya seperti ini. Key-nya ini nanti kita tinggal gunakan di dalam AI. Tapi saya udah config ini supaya tokennya hanya bisa digunakan di lingkungan cloud. Jadi misalkan saya bahas SGPT, ini tinggal tak masukin aja nih. Ini tinggal tak masukin. Ah, terus nanti dia verifikasi tuh. Tuh. Hello, how can I assist you today? Misalkan saya pengen SGPT, Shell, eh, jelaskan model AI yang saya gunakan saat ini. Diproses tuh. Jadi instruksi ini langsung dikirimkan ke modelnya si AI. Ini. Ah, jadi model AI yang digunakan adalah Cell Command Generator yang dirancang untuk perintah bash pada sistem Linux Parrot. Ah, jadi dia hanya kompatibel di Parrot Security 6.0. Jadi misalkan SGPT, Shell. Jadi kita tinggal menulis saja nih. Misalkan buatlah perintah membuat file gitu. Nah, itu langsung dibuatkan. Jadi perintahnya touch file name. Jadi misalkan kalau saya pengen langsung dieksekusi, saya tinggal eksekusi. Jadi dia akan langsung buat nih file ini nih. Kalau misalkan SGPT untuk mengisi gitu, dengan kalimat hello world misalkan. Nah, nih. Jadi perintahnya A. Jadi kalau saya pengen eksekusi sendiri gitu, saya pengen eksekusi sendiri tanpa menggunakan bantuan AI ya ini tinggal saya copy paste. Ini saya abort. Terus ini udah bisa saya copy paste nih. Jadi kita sudah nggak perlu ngapalin perintah, Pak. Tinggal tinggal nulis gitu. Tinggal menulis apa perintah yang saya inginkan gitu. Echo gitu. Udah. Jadi misalkan kalau kita pengen lihat kan cat nama file hello world gitu kan. Ah, Jadi kita tinggal apa namanya eh menuliskan gitu. Jadi kita
Jadi misalkan kalau yang namanya pentest itu kan kadang kita harus mulai dari yang namanya scanning terlebih dahulu gitu. Kita eh, scanning, misalkan, berarti kan saya pengen ngecek alamat IP saya dulu kan. Saya nggak mungkin scanning network, sementara saya sendiri nggak tahu alamat IP network saya berapa. Jadi dalam melakukan hacking itu kan antara attacker dengan target dia sudah harus saling terhubung begitu. Baik terhubung secara internal atau terhubung eksternal. Nah, misalkan asumsinya kalau si hackernya itu ada di internal network, ya dia tinggal lihat gitu, tinggal lihat alamat IP saya berapa. Tapi kalau misalkan targetnya itu ada di internet, berarti kan kita bisa cari tahu melalui alamat IP domain gitu. Kita bisa cari tahu domain atau kita bisa mencari tahu melalui alamat IP public gitu. Nah, jadi saya nah, tuh, langsung dikasih tuh IP address show. Kalau saya pengen execute langsung. Nih. Jadi ETH 0. Kalau saya pengen scanning, berarti kan dari rentang, berarti ini kan kelas C ya. Berarti kan dari rentang 0 sampai 254 ya. Edge network. Bisa seperti ini udah. Tapi tetap kita harus punya basic knowledge ya. Tapi bagi yang betul-betul newbie begitu, yang betul-betul baru terjun ke pentest, ethical hacking, menurut saya ini sangat membantu sih. Jadi kalau dulu belajar ethical hacking itu kan horor gitu. Kenapa? Karena kita perlu membahas apa? eh, kita perlu banyak menghafal perintah, terus kita harus terbiasa dengan apa namanya? Pesan-pesan error. Nah, jadi dengan pakai AI ada perintah yang mungkin kita tidak ketahui atau ada pesan error yang kita temui, ya udah tinggal langsung dilempar ke AI-nya. AI-nya akan langsung eh, menjelaskan gitu. Execute. Execute. Dia akan langsung eksekusi nih. Set ada 7 host ya. Ada 7 host yang up. Kemudian kita pengen misalkan eh, misalkan kalau saya pengen eh, misalkan kalau sebentar, saya coba saya coba eh, kita coba cari situs lah. Ah, kita coba cari situs. Jadi ada situs ya, tes THP full web ya. Ini. Jadi kalau mau latihan ethical hacking bisa di sini lah. Jadi jangan sembarang ya. Jangan sembarang. Jadi kita ini kan ethical hacking ini ya. Jadi artinya aktivitas hacking yang kita lakukan ini legal gitu. Jadi target yang memang diperbolehkan untuk diretas gitu. Nah, jadi misalkan saya pengen cari tahu ada enggak celah misalkan dari webnya ini gitu. Ah, ah.
Jadi kalau teman-teman yang udah biasa ngulik kan yang seperti ini tuh jadi hal yang biasa lah ya. Ah, kita mulai dari yang basic banget gitu loh. Jadi yang seperti ini kan ya kita tahu bersama lah yang seperti ini tuh bisa kita tes dengan SQL injection dengan menggunakan misalkan XSS atau menggunakan apa? Jadi yang seperti ini kan biasa menjadi celah SQL injection ya karena kalau kita lihat ini ada file dengan nama list product, terus ada kategori, terus dia menerima input satu gitu. Nah ini kan rentan dengan apa? Rentan dengan serangan SQL injection gitu. Ah, jadi saya pengen minta ke AI gitu. Saya pengen minta ke AI tolong cari tahu ada ndak celah di apa? eh, buatlah perintah kira, buatlah perintah seperti apa perintah yang bisa saya gunakan untuk melakukan pengujian gitu terhadap link link ini gitu. Perintah apa yang bisa saya gunakan untuk melakukan pengujian. Nah, jadi di sini saya bisa minta AI, SGPT, Shell, buatlah perintah untuk melakukan pengujian SQL injection pada link berikut. Oh, eh, pada link berikut, sebentar. Ini bisa nggak saya copy nih? Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa, harus kita tulis. Berikut, HTTPS, tes PHP, list product, cut sama dengan satu. Ini sama AI nanti dicari, dibuatkan ini. Apa kira-kira komennya yang bisa saya gunakan? Jadi kita cuma ngumpulin URL, kita kumpulin URL, nanti kasih AI untuk diuji, dites gitu. Sama AI pakai perintah SQL map min u. Sorry. Test connecting. Jadi kita nggak perlu ngapalin perintah ini gitu. Nggak perlu ngapalin perintah ini. Jadi sebenarnya kadang yang membuat kita lama di dalam pentest itu ya mencari perintah yang sesuai gitu. Jadi AI dia sudah punya pola. Misalkan kalau ada URL yang polanya adalah seperti ini, oh berarti saya bisa menggunakan perintah seperti ini. Dia udah punya knowledge gitu. Dia udah punya pengetahuan dari seorang ethical hacker gitu. Jadi kita tinggal menggunakan pengetahuan itu. Ah, dia lagi testing, testing connection. Yang penting kita pastikan targetnya on ya. Kalau kadang kalau targetnya off, ah, dia lagi scanning, kita tunggu. Oh, sebentar. Warning. Sebentar, sebentar.
Oh, sebentar. Ini saya ini nih. SSL-nya ya. Seharusnya saya nggak perlu pakai HTTPS ya. Karena kan targetnya kan nggak menggunakan SSL ya. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Atau langsung kan? Ah, ini yes. Ini yes. Ah, ini no. Ah, atau dia dia bisa dia langsung mengeluarkan informasi database yang ada di target ini. Jadi inilah hebatnya si AI ya. Jadi AI ini kita bisa minta apa? Dia bi- dia kita bisa minta perintah apa saja, misalkan ke Active Directory misalkan. Itu langsung dibuatin itu sama. Oh ini karena kurang spesifik ya. Nah, jadi misalkan ada kalimat hacking soalnya, buatlah perintah untuk pentest ke Active Directory. Nah ini, itu dibuatin tuh sama dia itu. Ini untuk apa? Melakukan scanning, terus kemudian melakukan eksploitasi juga. Nah, ini kan dia melakukan scanning ke port 88, 135, 139. Terus perintah berikutnya melakukan crack map accept gitu. Crack map accept ke protokol SMB. Berserta dengan ah, buatlah perintah untuk melakukan ah, deteksi SMB misalkan. SMB SGPT. Ini biasa pakai Nikto ya. Kita bisa pakai Nikto atau bisa Nmap. Ini vulnerability scanning. Nmap min SN. Ini kan tinggal kita pakai. Misalkan tadi kan targetnya apa? Misalkan tadi itu contohnya targetnya ini ya. Ini kan bisa kita tes semua ini. Nah, dia langsung melakukan vulnerability scanning. Ini kan pakai apa? Script engine lah istilahnya. Script engine yang ada di dalam Nmap gitu. Kita pakai script engine yang ada di Nmap untuk melakukan scanning. Nah, itu. Kita tunggu sampai selesai.
agak lama ya. Karena vulnerability scanning ya. Makanya jadi semakin dalam informasi yang di-scan, semakin dalam informasi yang dikumpulkan, maka akan semakin lama juga proses scanningnya gitu. Ya, mungkin itulah singkat ya terkait dengan ya ini udah keluar dia. Ada CVE-nya ini. CVE 2011-1002. Ya, ya bisa. Jadi apa? Kita bisa buat generate script. Nah, cuman kan tadi kalau saya kan memang sengaja saya batasin supaya AI-nya cuman memberikan perintah Linux. Jadi saya tinggal masukkan perintah terus dia. Tapi bisa dipakai buat generate script juga bisa. Nah, cuman pertimbangannya tadi ya semakin banyak script yang di-generate, output yang di-generate, maka semakin banyak jumlah token yang digunakan, semakin banyak pemakaian token yang digunakan. Gitu. Makanya kadang kalau pakai AI ini ya kita harus irit-irit pemakaian token juga gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya bisa disupport ya. Kali Linux, Parrot bisa. Jadi API itu dia general ya. API itu general, dia tidak bergantung pada stack. Misalkan saya mau pentestnya pakai handphone juga boleh. Ya. Kalau misalkan saya mau pentestnya pakai handphone boleh selama API-nya itu bisa saya akses ya bisa. Mau di handphone, mau di server gitu. Saya mau. Jadi kita bisa menggunakan AI ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak harus untuk kebutuhan pentest. Misalkan saya pengen melakukan analisis berbasis AI. Nah, kalau yang saya eksperimen kemarin itu deteksi adanya zero day, adanya serangan zero day attack. Nah, zero day attack itu kan dia nggak ada di database ya. Nah, jadi saya integrasi tuh OpenAI, Shell GPT dengan terminal Linux. Jadi output ada log-log tertentu yang mungkin itu dianggap sebagai pola yang baru, itu nggak ada di database, nggak bisa diklasifikasi apa dia serangan atau bukan serangan. Nah, output yang seperti itu yang diproses AI untuk dicari tahu di internet. Jangan-jangan ini pola serangan baru gitu yang ternyata nggak ada di dalam database kita. Jadi kita bisa apa improvisasi lah. Atau saya pengen menjadwalkan AI it- yang selama AI-nya udah bisa jalan di terminal kan kita bisa bikin semacam penjadwalan proses gitu melalui cron job, lakukan scanning misalkan eh, apa lakukan log analisis, lakukan itu jadi bisa kita jadwal. Jadi kenapa 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 kita perlu menjalankan AI di Linux itu. Kenapa kita perlu menjalankan AI di terminal? Karena kalau dia udah masuk di terminal, kita bisa membuat penjadwalan proses. Ah, itu enaknya. Jadi kita bisa melakukan automation. Misalkan untuk mendeteksi pola serangan yang apa? Pola serangan yang baru mungkin, yang nggak ada di dalam database firewall kita. Kalau kalau ada di dalam database firewall kan nggak perlu pakai AI, itu udah langsung kedetek sama firewall. Tapi kalau yang baru, nah yang baru ini baru dikasih AI. Karena AI punya kemampuan untuk terhubung internet, sehingga dia bisa cari tahu kalau ada informasi terbaru terkait pola serangan baru, yang mungkin serangan itu belum ada di dalam database-nya kita gitu. Nah gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya zero day attack. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dalam hal ini kalau di dunia industri masuk ke dalam script kiddies atau tidak, kalau tidak di pentest di zaman sekarang waktu pinter-pinter prompting. Begini. Nah ini. Ah, jadi kalau menurut saya
AI itu hanya alat bantu ya. Jadi kalau untuk belajar sih eh, saya tidak masalah. Maksudnya eh, untuk belajar awal, tapi tetap kita harus menguasain gitu. Bukan berarti kita dengan menggunakan AI kita jadi script kiddie. Tapi kita pakai AI agar proses belajar kita bisa lebih cepat. Agar proses kita menjadi seorang expert itu bisa lebih cepat dengan menggunakan bantuan AI. Tapi kalau di industri, misalkan Anda cuma modal nguasain prompt yang nggak akan bisa kepake, tetap harus nguasain. Bisa nggak Linux? Bisa nggak mengoperasikan Linux? Bisa ini nggak ada knowledge-nya nggak ada pengalamannya nggak ada sertifikasinya nggak itu kan dan penggunaan AI itu sebenarnya cuman mempercepat saja. Jadi dulu kita sebelum ada AI itu kita bisa ada 3-4 monitor itu di depan laptop itu bisa ada 3-4 monitor. Sebenarnya banyak monitor itu ngapain? Soalnya kita baca manual. Baca manual itu yang menyita waktu lama gitu. Jadi misalkan untuk membuat perintah scanning itu saja saya kadang butuh waktu 1 jam 2 jam Pak. Sekarang ada AI 5 menit selesai kita bisa langsung pakai. Jadi bukan berarti kita jadi script kiddies. Tapi dengan adanya AI di sini ya kita bisa diharapkan proses kerja kita bisa lebih cepat. Atau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut kita berulang ya kasih AI aja di take over dia. Nah, kita bisa ngerjain pekerjaan yang memang butuh intervensi dari manusia gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya apa namanya eh ya tetap kita harus nguasain ilmunya. Nah, jadi AI menurut saya menjadi jalan untuk mempercepat proses jalan ninja gitu. Jadi kita bisa lebih cepat belajarnya kalau dengan memanfaatkan AI. Tapi bukan berarti kita harus jadi script kiddie dengan menggunakan AI. Ya. Tidak. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Jadi kita tidak lama ya karena harus siap-siap berbuka puasa ya. Nah, jadi soalnya next time kita nanti coba agendakan lagi untuk sesi webinar kita ya. Eh, ya, ya, nanti dikasih Pak ya. Nanti diingatkan Pak. Hmm. Tanya sedikit boleh? Ya, silakan Pak, ya, Pak Taufik ya. Maaf soalnya tadi saya terlambat. Jadi ini tadi pakai APK-nya punya siapa ya, Sel GPT-nya? Open API Pak. Oh, Open API. Open API, Open API AI. Oh, Jadi, punya Open AI. jadi sel GPT itu netral Pak. Sel GPT itu netral. Selain pakai Open AI, Anda bisa pakai API-nya dari DeepSeek juga bisa. Jadi Kalau ini tadi berbayar nggak ya? Itu kan kalau sampai atau sampai level tertentu masih ada gratis gitu. ada batasan tokennya Pak kalau gratisan. Dia Oke. mungkin hanya bisa berapa kali prom gitu. Oh, oke. Cuman kalau yang berbayar ini tokennya berarti lebih banyak kira-kira kayak Tokennya gitu. lebih banyak. Dia bisa mengenerate perintah lebih banyak. Dia bisa apa namanya? eh Ya bisa untuk ngerjain sesuatu yang kompleks lah gitu. Karena kalau jumlah tokennya terbatas kan ya kita nggak bisa ngelakuin sesuatu yang apa namanya yang kompleks gitu. Karena dibatasin jumlah katanya dibatasin untuk bisa diproses gitu. Kalau DeepSeek gratis atau berbayar juga sama? DeepSeek gratis Pak. DeepSeek gratis. Chat GPT ada gratis tapi limit. Terbatas tadi itu ya. Terbatas ya. Oke. Nanti nanti saya inilah apa kirimkan cara cara config-nya gitu di terminal. Jadi di di setup dulu environment-nya di terminal, terus nanti tinggal pakai ChatGPT. Tinggal pakai API dari ChatGPT terus diintegrasi sudah. Cuman gitu doang sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Nggak ribet Pak, nggak rumit pakai Shell GPT nggak rumit. Jadi artinya belajar
ethical hacking itu sudah bukan menjadi hal yang horor ya. Ya, apalagi teman-teman mungkin yang belum terbiasa dengan terminal, nah, itu enggak perlu khawatir lagi. Yang sysadmin, yang DevOps, yang cyber security ya. Misalkan Anda mau terjun ke, ya saya sarankan belajarnya lewat situ, lebih cepat gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan menggunakan AI kita jadi script kiddies. Nah, justru dengan menggunakan AI justru kita diajak untuk berpikir lebih kritis gitu di dalam menyelesaikan masalah. Nah, bisa, Windows API itu kan netral, Pak. API itu nggak bergantung pada stack, Pak. API tidak bergantung stack. API itu bisa di mobile, bisa. Jadi dia nggak bergantung bahasa programan, nggak bergantung sistem operasi, nggak bergantung perangkat. Selama perangkatnya bisa komunikasi lewat API, ya kita bisa gunakan itu. Seperti itu, Pak ya. Ya, mungkin demikian Pak untuk di sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang udah join. Insya Allah nanti minggu depan kita akan diisi oleh Pak Arif Rama ya. Ya, record ada Pak, record ada. Nanti setelah ini saya uploadkan ya. Silakan teman-teman, mungkin kita bisa on cam dulu buat dokumentasi. Jadi ya, ya, boleh Pak, boleh, boleh. Nanti tak kirimin PPT-nya ya. Nanti, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah sempat hadir ya. Saya doakan semoga puasanya lancar-lancar ya. Sampai terakhir, eh, saya izin foto. Ya, satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Makasih Pak, makasih. Ditunggu rekamannya Pak ya. Nanti saya upload yang terlambat nanti saya upload rekaman. Nanti bisa dinonton. Terima kasih. Saya izin live Pak.